Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Gus Bahak, Haji Bahak Udin. Alhamdulillah malam hari ini bisa rawuh di Pondok Termas ini. Tentu mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur atas kerawan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak usah lama-lama, monggo nanti disimak bersama ala berkah ilmu usaha. Mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa akhirat. Sekian, kurangnya mohon maaf, monggo sak ikut demi panjenengan Gus menyampaikan ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu wa sallallahu ala abdihi wa ala alihi wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Kita menghormati seperti haji, seperti doa, pembuat permasalahan saya nanti. Sambil menunggu pemakai saya ini sudah selesai. Ini mau ngaji jadi pengarang kayak Pak Mahfud atau jadi pendengar yang baik? Yang jelas saat datang ini mau protes, jadi bukan mau protes. Protesnya gini, tapi protes baik. Jadi adat Jawa itu biasanya kalau bapaknya alim, anaknya ada alim itu di rumah. Jika banyak enak bus numpang apa? Ramah gandum. Tapi kalau adat di Arab itu kebalikan. Jadi mbahnya itu entah siapa itu nggak pernah dibincangkan. Gara-gara punya cucu alim, punya tiket alim, itu terus ikut terhormat. Sehingga dalam pepatah orang-orang Arab ada kalimat kama tasarrufa bi Muhammadin adnan. Kalau kama tasarrufa kaya oleh jadi mulia di Muhammadin sebab wujudnya kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo adnani sayyid. Jadi orang dulu nggak peduli adnani orang ini. Inana itu sopo, apalagi di situ ada kilat, di samping sopo. Tapi gara-gara lahirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengubah dunia jadi baik, orang cari anaknya siapa, mbahnya siapa. Orang juga gitu. Orang itu nyari-nyari mbah-mbahnya Mbah Mahfud itu ya karena Mbah Mahfud. Saya tahu banyak tentang Mbah Mahfud karena dulu mbah-mbah saya bukan lagi. Dulu Mbah Limaksum, Pak Hamid Pasukan itu sepupu sama mbak saya. Mbak saya rambut sendiri ngajinya dulu Mbak Mahfud ngaji di Basolah Barat. Dulu Basolah ngaji sama beliau saya di Bugis memang selang-seling. Ya sudah seperti itu. Nah ini bisa selang-seling kalau cucu-cucunya alim. Makanya saya ingin suatu saat saya ngaji Gus Lukman di tempat ngaji saya. Jangan nggak selang-seling, ini nggak fair. Jadi harus selang-seling, memang harus seperti itu. Kenapa saya cerita ini begini? Banyak kasus dan ini peringatan. Orang alim alama, alaman haji ahlussunnah wal jamaah. Gara-gara anak cucunya misalnya mengharamkan ziarah, itu kuburannya nanti bekalang-alang. Wong liya apa ngekol rawani, kutune dhewe ora ngekol ya akhirnya bae kuburannya bernama alam. Hanya karena duwe cucu sing yakin ziarah kubur itu bid. Nah, sekarang pertanyaannya, hal tasarrufal walad bil walid atau tasarrufal walid bil walad? Ini yang saya datang dengan niat protes yang baik, insya Allah nanti protes. Jadi
Mbah Mahfud itu orang yang ketika muda itu tidak ada yang iskal, karena kita tahu Mahfud bin Abdullah bin Abdul Malik. Saya nanti lihat di kitabnya Mbah Mun Al-Ulama Al-Mujaddidin ketika Mujaddidul Qarni 13 itu beliau menyebut Sayyid Muhammad bin Muhammad ini maksudnya Sayyid Murtado ini, Sayyid Murtado As-Sajibi itu wa awwalu man lazamahu min ahli Jawa itu adalah Ki Abdul Manan. Di situ ditulis Hina Muqawmihi Bimak. Biasanya Kiai alim itu bacanya Muqawm, sing setengah alim bacanya Makom. Nah itu ya tengah-tengah saja, yang jelas itu sama-sama benar. Karena orang yang berdomisili itu isim fi'ilnya mungkin, apa? Mungkin, maka konsekuensinya isim maf'ulnya Muqawm. Tapi ada saja yang baca Makom, maka mahalul qiyam. Ya sudah itu untuk latihannya itu cukup. Tapi kalau dia kayak saya itu kayak muru'ah, baca Makom. Nah ini buat sekaligus ya pelajaran karena ya bangga saya yang ngaji di sini, tapi dulu bahasa darat ngaji sama Budi. Saya biasa semua sejarah seperti itu. Karena beda kandung namanya itu Haftor itu binti Maktum bin Soleh. Soleh ini yang dulu Kiai Sepuh di Kudus, masuk yang ngaji di situ bahasa darat. Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu ibunya Mbak Mutamakin Kakek, hidupnya di Kudus. Nah, kenapa saya cerita ini di depan Gus Lukman, bukan Gus Fuad begini? Nanti adik-adik kalau satu singgung biasa saja. Semua tradisi benar itu dimulai dari Duriyatan Ba'duha Minta. Nabi Yusuf ketika mengistilahkan diri menjadi orang alim, orang soleh, itu istilahnya adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya mengikuti tradisi keagamaan leluhur kami. Dia menyebut tentu Yakub dulu, Ishak, terus di sana Yusuf bin Yakub bin Ishak bin. Terus tradisi yang dianut apa? Maka nalana al-musyrika billahi min kita ini tidak mungkin, lana itu kita tidak mungkin lah melakukan satu kemusyrikan. Karena itu tidak mungkin, itu tidak tradisi leluhur kami. Kira-kira kalau Gus itunya Mahfud, ini sangat mungkin gak ngalim, pasti ngarang kitab, mbak ngarang kitab. Jadi memang harus seperti itu, harus ada tasarruf. Memang aturannya seperti itu. Jadi itu saya tuh hafal Quran itu hanya karena nasihat bapak gini. Ya agak nasihatnya itu agak kasar, tapi ingat betul. Tapi itu hafal Quran. Kowe nak hafal Quran, itu matanya obrol membunuh lampu. So anak hafal lu dua alasan. Karena misalnya enggak saya hafal Quran, bapak saya hafal Quran, saya kok enggak hafal, anak saya enggak hafal kan gampang. Baik bapak kan. Jadi kalau ada guranya orang alim enggak alim itu mesti yang salah bapaknya, tak jamin ya. Karena anaknya punya alasan niru bapak kan. Nah, coba kalau sanad itu mutasil, bapak niru bapak itu kan kacau. Makanya cerita paling populer di keluarga Sarah mulai Basubir itu cerita paling populer itu ono Kiai Bumi Soleh itu cerita populer itu. Wongnya alim merah karuan, alim Allah. Jika orang nyari itu bapaknya siapa? Ternyata bapaknya ketika main di pondok itu sholatnya ora bener, wudhunya ora bener, semuanya ada. Sama santri-santri masih ditakwil ini jagat. Jagat itu penghormatan pada keluarga kiai. Nah, keluarga kiai biasanya bahasa pasnya itu enggak tahu lah itu. Kalau orang Madura bilang khilaf. Masih ditakwil itu ya ditafsirkan sekena-kenanya lah. Yang penting masih khusnuzon. Kayak kiai nasibnya kalau baik kan gitu, kaya barokahnya ilmu, kalau miskin katanya itu paling nasib baik. Kalau nasib yang baik kaya dikira kedunian, melarat dikira ilmu neraka barokah. Seperti saya ngaji di sini, kalau nasib saya baik, sampai nggak paham itu ilmunya besar tinggi sehingga kita nggak paham. Kalau nasibnya baik, kalau nasibnya nggak baik, kurang punya kemampuan apa? Artikulatif, sehingga nggak memahamkan. Jadi urusan nasib lah. Akhirnya bareng lama-lama itu telepon di dekat musola ini nggak bisa ditakwil di depan umum lah. Oh, ini gimana nakwilnya? Ditakwil pakai kalimat dan apa saja tidak bisa kalau penting dekat musola apalagi di depan umum. Nggak pakai satir loh. Lama-lama kiai santri tadi nggak kuat, Pak Yai. Ketika saya melihat Anda alim, tak kira bapak Anda sangat alim karena anaknya saja alim apalagi bapak. Terus dia tadi jawab, bapakku itu alim,
bapakku itu alim Allah. Kenapa? Karena punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu mondok nabi. Sing bodoh itu bagus. Artinya yang bodoh banyak karena tidak memutuskan apa? Mondok. Artinya begini kesimpulannya. Orang nyari-nyari bapaknya itu karena anaknya apa karena mbahnya? Karena apa? Jadi ini penting jadi pelajaran di Indonesia. Di Indonesia itu menurut saya ada adat yang harus kita ingatkan. Kalau bapaknya alim, mbahnya alim, terus ibunya ikut alim, numpang keramat. Sekarang harus dimulai. Anaknya ini harus alim. Kalau anaknya alim, nanti orang nyari-nyari bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kayak di pepatah Arab tadi, kama tasarrofa di Muhammadin ajna, kama tasarrofa kaya oleh jadi mulya di Muhammadin sebab ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sopo ajnani sakit. Sampai ketika Nabi itu akramul khalqi, orang maknani kilap itu enggak jamu kalbin. Orang kadang kan ispak, bapaknya Nabi orang namanya kilap itu jamaknya kalbin. Kamu tahu kan maknanya kalbin itu apa? Wah itu kriminal kalau kamu kalbin, kamu maknani hewan yang dalam bayangan kamu itu salah besar. Kalbin itu dalam bahasa Arab hayawan mu'allam, hewan yang sudah diulang, yang sudah diajarin. Itu orang Arab bilang sudah menganjing. Jika di Quran ada ayat wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin, apa? Wa ma'allamtum minal jawarihi mukallibin. Dan termasuk hewan yang boleh dipakai alat bulu adalah hewan-hewan yang sudah kamu pinterkan, sudah kamu ajari dan menjadi pinter. Itu bahasa Arabnya mukallibin, yang sudah pinter kayak anjing. Artinya apa? Pernah ada periode di mana kalbun itu ibaratun ansid dan tindakan. Sesuatu yang cerdas itu bahasa Arabnya kalbun. Kenapa orang tidak berani maknanya kalbun itu anjing untuk bapaknya Nabi? Wong putune itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mosok baik jenenge kilap dengan makna itu. Nah, makanya disebut disib dari takalubi. Sayyid kilap itu orang yang sangat punya pengaruh. Pengaruhnya sangat membekas di komunitasnya, disebut kilap. Kilap itu sib dari takalub. Aktivitasnya banyak yang cerdas, banyak yang pintar. Kenapa ada demikian? Juga karena isyarat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga akhirnya kita beda dengan kubu sebelah. Kubu sebelah itu biasa mengatakan misalnya bapaknya Nabi itu tidak mukmin, bapaknya Nabi itu tidak. Itu beda dengan keyakinan kita yang diajarkan guru-guru kita. Karena logikanya begini, Nabi itu nur itu suci. Maka nggak boleh nur yang suci ini pernah singgah kepada atau di tempat yang tidak suci. Sehingga pertarungan faham. Kalau lagi pertarungan faham itu memang harus tukaran dulu. Makanya tadi saya sudah cocokkan sama Gus Abdul sama Gus Lukman, ini kita tukaran nggak apa-apa karena ini memang sebaiknya begitu. Tapi tukaran yang baik bukan yang nggak baik. Semua naskah ilmiah itu ditulis itu berdasar konflik. Makanya di Barjanji itu ada kata-kata wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sifatuhul muntaha. Bagaimana tidak mungkin, pastinya begini ya kan, ditulis bapak itu wa aku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib satu terus Sayyidatul Hamdi Kumita Bisalus Tania sampai terus wasumi afi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala walak. Terus akhirnya ahli sunnah menyimpulkan apa? Sarotun saronurun nubuwati fi asari hurorihimul bariyah. Bahwa Nur Muhammad, Nur suci Muhammad ini harus lewat ke tempat-tempat yang suci. Gak boleh kamu berkeyakinan bapaknya Nabi ada yang kafir. Karena mengandung nurnya siapa? Muhammad. Nur ini harus berlipat dari tempat yang suci ke tempat yang suci terus ilal aslabit tohirati ilal rahamis zaki minal aslabit tohirati ilal rahamis zakiyatil fakhirah. Itu kalau redaksinya Andika. Hatta sampai dikeluarkan dari bapak saya wahuma lam yartaqiya ala sifatin. Nah, kenapa ada paham itu? Karena ada yang mengatakan Nabi itu bapaknya orang jahiliyah, berarti nggak ngerti tauhid. Itu ditentang oleh kita. Bagaimana mungkin Nur Muhammad yang ada di situ, yang suci, kemudian di rahim yang tidak?
Maka di dan berjanji itu menjadi urgensi, menjadi penting karena kalimat seperti ini misalnya. Tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi. Jadi kalau maknanya ya taroku podo ninggal sopo bagai nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusibhum mongkora mekenani hum ing para abaan nabi opo aruhi opo ete zino min adami wa ila abihi. Bagian dibaksikan hafizul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Hafizul joko sapa ilahu pangeran. Hafizul ilahu karomatan krono mergani li Muhammadin maring Muhammad. Allah joko abahu imbah-bae nabi atau leluhurnya nabi al amjada sing agung. Dengan setelah status Muhammad adalah at-tahirul mutahhar, orang yang suci dan disucikan, enggak kebayang kalau kamu punya rumus hadza tahir al-mutahhar min kafirin min kafirin min kafir. Masa sesuatu yang suci kamu rumuskan hadza min kafir wa hadza min kafir wa hadza min, akhirnya seorang terhormat bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya juga gitu. Mbah-mbah kamu itu distatuskan alim alam, itu terserah cucunya. Karena begini, misalnya Mbah Mahfud kok punya cucu kubus belah yang mengatakan ziarah kubur bid'ah. Wah itu kecelakaan betul, nanti terus Mbah Mahfud statusnya ahli bid'ah karena mensyariatkan ziarah. Jadi langsung berubah 360 derajat. Ya saya ulang lagi ya, misalnya orang alim alama yang dulu mimman syarra ziarah, orang yang mensyariatkan ziarah dan dipuji alim karena tahu caranya istidlal syariatnya ziarah. Cucunya ikut kubu sebelah yang membid'ahkan ziarah. Kira-kira menstatuskan mbahnya apa? Dua mubtadi'. Mbah saya adalah ahli bid'ah. Akhirnya umatnya juga gitu. Berarti status mbahnya terserah cucunya, apa cucunya terserah mbahnya. Kalau di Jawa itu cucu terserah mbah. Malah ada keramat gendeng. Nah, saya datang ke sini untuk protes itu. Sekarang dibalik, cucu yang harus menghormati, mengkeramatkan. Saya punya bukti bahwa makalah ini benar. Ya ini agak serius karena banyak delegasi pondok. Ini kalau nggak paham ya keterlaluan. Sudah jadi delegasi pondok kok nggak paham. Saya punya bukti sejarah begini. Saya itu dulu pernah lama sekali iskal itu janggal. Kenapa di Quran ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Ibrahim itu ya ada Yahudi tidak Nasrani. Itu sama juga dengan bilang Gus Lukman itu ya ratopet, ya rabebat. Itu kan nggak keren. Gus Bah itu ya preman, ya ratopet. Kan nggak keren. Orang seterhormat Nabi Ibrahim di Quran hanya pernah distatuskan Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak Nasrani. Coba kalau kamu muji Mbah Mahfud di mana orang enggak? Mbah Mahfud itu siapa? Ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Kerennya apa coba? Pujian itu kerennya apa? Kan nggak keren sama. Saya iskal lama. Ternyata apa yang terjadi? Saya pernah ke makamnya Nabi Ibrahim di Hebron di Yerusalem, di Palestina kalau kita bilang. Tapi kalau Israel bilang itu negara Israel. Ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah alal Yahudiyah, pengikut ya. Nasrani bilang Ibrahim adalah pengikut Nasrani. Maka Nabi Ibrahim yang sudah wafat ini nggak berkutik, terserah orang setelahnya menstatuskan apa. Jika orang Kristen namanya Abraham Lincoln, Ibrahim. Orang-orang Yahudi rata-rata yang cantik-cantik namanya siapa? Sarah kan? Sarah itu istrinya siapa? Ibrahim. Sampai Neng itu nggak berani menamakan anaknya Sarah, padahal itu istrinya Nabi Ibrahim karena sudah dipakai sebelah sana jauh ya. Artinya gini, orang yang sudah andai kan tidak ada Islam, tidak ada Rasulullah Muhammad SAW, kira-kira Ibrahim distatuskan apa juga? Distatuskan Muslim atau distatuskan Yahudi? Ya gitu. Kalau cucu-cucunya Bang Paku sudah ada alim, apalagi ikut kubu sebelah yang mengharamkan ziarah, mengharamkan tahlil, kira-kira babanya ahlul ilmi apa ahlul bid'ah kira-kira statusnya. Nanti kalau Indonesia jadi kubu sebelah Wali Songo dianggap sentral kemusyrikan apa sentral barokah. Nah ini pentingnya dzurriatan thayyibah. Jadi tanpa dikawal dzurriatan thayyibah kita ini tidak siapa sih. Jadi saya datang dengan protes ini. Saya kalau usul koyo-koyo gak level. Protes kan level.
Level itu ya level karena kan biar saya ngaji di mbah saya kandung ngajinya di sini. Tapi mbah-mbahnya gurunya Mbah Mahfud ngaji bahasa Darat ngaji kita ya biasa mah semua sejarah sekolah. Hingga kita sejarah. Sampai semua juga sejarah dipertemukan di Nabi Adam alaihissalam. Tenang saja. Jadi sampai nggak usah tersinggung semuanya nanti sejarah. Apalagi nasab sampai yang bengkarlan aman. Nasab itu nggak kepake ketika tes ketemu mongkar. Nanti kalau tanya bapakmu siapa? Ibrahim alaihis. Jadi ini baliknya agama Islam. Sekarang anak Tarto itu tetap anak Ibrahim. Jadi aman, bapak sampai aman. Nanti nggak kepake, tenang saja. Jadi sampai nggak usah nyesal, usah ini nggak gitu kira anaknya Yesus tenang. Nanti setelah mati langsung anaknya apa? Nabi. Dan mungkar nakir karena nggak pernah sekolah, nggak ngecek di KTP. Ini benar. Ya nggak pernah dicek di, nggak kayak yang ngurus dia kok. Imigrasi sampai P1 diurus, paspor diurus. Ibrahim tanya, man abuka, disuruh jawab siapa nanti? Karena agama ini disebut millata abikum. Makanya saya itu kalau baca hadis, orang kalau punya ad-dauqus salim, punya rasa yang selamat, itu kalau baca hadis itu tambah cinta Rasulullah SAW. Ya misalnya tadi saya kalau baca hadis, misalnya riwayat Miftahul Jannah la ilaha illallah. Wong kunci diduduk, berarti suarga itu gampang, mesti kayak kunci. Ibarat saya punya rumah, kamu mau keluar itu langsung kunci nih. Kok bisa mlebu tuh banget temu, itu mesti kan. Terus ujian tes ora disegel, wis dibocor kiai dia. Nanti ujiannya marobuka, waman nabuka, waman. Lo kok iso jawab tegang. Jadi agama ini jam baik, wong tes kok dibocorkan. Yang bocorkan kiai seluruh dunia, nanti seluruh Indonesia, seluruh. Ngomong karena kan orang protes. Ini gimana tes dibocorkan? Jadi agama ini baik sekali. Dan pertanyaannya tetap seperti itu. Mungkin aja nggak bisa kreatif, bikin pertanyaan baru, nggak boleh. Dia harus standar saja, nggak boleh dia kreasi. Kalau kreasi bid'ah ya. Kalau kreasi harus Nah ini kembali ke protes saya. Saya tuh khawatir betul kalau Gus-Gus itu udah alim, karena tadi takut cara menstatuskan bapaknya, mbahnya itu sirinya kenapa di Quran ada kalimat apa? Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah wala kinkana hanifam muslimah. Itu setelah Yerusalem jadi kota internasional dulu. Itu makam Ibrahim itu yang kepala itu di sinagog. Jadi saya masuk masjid Ibrahim harus lewat sinagog karena menjadi kota tiga agama. Itu yang Nabi Yakub itu total di sinagog. Nabi Daud lebih parah lagi, dipakai atribut Yahudi. Jadi pakai apa itu? Pakai selimut, pakai kafan semuanya atribut apa? Yahudi. Dan yang ziarah harus pakai atazai bisa juga harus pakai atribut. Jika mereka bilang Daud ya King David, raja mereka. Artinya gini, ketika mereka mensejarahkan, kita tidak berkutik. Coba, Daniel itu yang pakai nama Daniel itu orang Islam apa non-Muslim? Non-Muslim, padahal kamu tahu Daniel itu nabi apa enggak nabi? Nabi, ahli tauhid apa ahli syirik? Ahli tauhid. Yusa bin Nun. Yang pakai nama Yesua itu Muslim apa non-Muslim? Non-Muslim. Maka seharusnya santri-santri punya keberanian. Namanya Yusa dan Yam. Nanti lama-lama nanti Haji Yusa. Kenapa keren? Karena istrinya Nabi. Tapi karena sekarang yang pakai kubu sebelah jauh tadi. Seakan-akan Sarah itu ya Yahudi ya. Maka menurut saya ayat maka anak Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani itu menurut saya tamparan bagi kita. Tamparan bagi kita untuk tetap memegang sejarah sesuai originalitasnya sejarah. Kalau tidak akan disejarahkan orang. Coba sekarang nasibnya Ihya. Ihya kayak apa? Kitab paling barokah. Tapi semenjak orang sok ahli hadis itu dibully habis-habisan. Hadal hadis wahim jiddan, hadal hadis maudhu'un la aslalah. Jika orang baca Ihya sekarang itu nggak nyaman. Sekarang yang dicetak secara masif itu yang edisi tahqiq. Edisi tahqiq ironisnya hadis Ihya diadili. Lama-lama orang ini Imam Ghazali sok hadis tahu orang. Coba kalau di kampus-kampus orang bilang Ghazali itu orang yang sudah meninggal itu sudah berkutik.
Sudah seperti itu, doanya seperti itu. Sehingga terserah yang mensejarahkan setelah. Ketika orang meyakini Ibrahim Yahudi, yang Nasrani meyakini Ibrahim Nasrani, sampailah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau ngendikan Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani, tapi bapak tauhid. Lalu buktinya apa kalau Ibrahim bapak tauhid? Debat begini kata Nabi, Ibrahim itu pernah di Mekah. Nah ini cucunya. Orang Yahudi Nasrani nggak percaya. Anda bagaimana cucunya? Anda ini orang Mekah, hidupnya di Medina, sementara Ibrahim orang Palestina. Ibrahim kita tahu orang Palestina, tempatnya meskipun beliau dulu orang sekitar Babilia. Anggap saja orang Palestina gitu. Nanti malah rumput, nanti lahirnya gimana gitu. Tapi sebenarnya saya tahu memang logikanya gitu. Jadi memang pernah lahir mungkin dulu namanya Babilia, kawasan itu pindah ke Syam, kemudian pindah ke Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, Ibrahim itu pernah ke Mekah. Buktinya apa? Terus disebut di ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Buktinya jejak kakinya ada di Mekah, yaitu maqam Ibrahim, bekas injakannya kaki apa? Ibrahim. Nah kalau itu belum benar maqam, karena mahal luqiyamir rijli. Karena memang kakinya Ibrahim diinjak di situ, makanya di situ di ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Tapi kalau tempat berdomisili itu aqama yutimu iqamatan, makanya bahwa mungkin berarti apa? Mukom. Tapi kalau yang diinjak kaki betul namanya apa? Makanya qoma zaitun maknanya dia berdiri di situ. Tapi kalau aqama zaitun fitermas maknanya menetap. Ini karena syaratnya kiai itu harus bisa tasrifan sekarang ini. Nah, kita teruskan. Sehingga pengarang Darjan itu tahu betul masalah utama Muhammad jadi nabi adalah dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Itu pula yang dipakai alat orang Yahudi Nasrani. Muhammad kok ngaku nabi, kok anak Sopo, Mekah itu terkenal ilmu jahiliyah. Kok jadi nabi kurang mungkin. Jika orang-orang Yahudi Medina itu pede sekali mengkritik nabi. Makanya berjanji dengan tegasnya ngendikan wabatu fa'akul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaikhul Hamdul Kumitat Bitolurus. Jadi itu buku sejarah. Kamu harus tahu ya, Muhammad punya bapak Abdullah, punya bapak Abdul Muttalib, punya bapak Hashim ini. Nah gara-gara ditulis bahasa Arab, terus santri yang mau kadang rapah. Mau soleh, akhirnya buku sebelah darah ini mantra. Akhirnya dibit. Santri yang rapah, mau soleh ya kayak mantra tenan, banyak rapah. Ya santri yang rapah masih. Terus yang paham kiai ini, harus serangan aku janjian, ada kode ini kan. Nah. Setelah disejarahkan, jadi sejarah itu normal. Makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngaji di PBN bilang, andai kan Dibak berjanji ditulis bahasa Indonesia, itu lagi buku sebelah tidak akan dikatakan buta, karena itu murni buku sejarah. Gara-gara diwaca bahasa Arab, matanya kayak jimat itu sampai kayak mantra. Apalagi semakin buta berbarokah, akhirnya fungsinya kayak jimat. Di situ sampai diterangkan wa adnaru bilarol bin intazabil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Dan saya pastikan yang namanya Adnan itu nasabnya sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga akhirnya orang Yahudi Nasrani orang-orang mungkin Muhammad Nabi karena ternyata turunannya itu banyak yang mau ngakoni Islam. Itu disebut dzurriyatam ba'duha min. Jadi nggak bisa yang bisa bela bahwa Mahfud bin Abdul Manan harus Gus-Fuad, harus Gus-Lukman, harus mulai karena tadi sekali anak cucunya tidak alaman hadihim wa alamin walihim wa ala tariqatihim punya pikiran yang berbeda, nanti orang mengira badannya juga seperti itu. Maka kata kunci kita adalah di dzurriyyah. Dan saya bangga jadi dzurriyyah ke-6 kalau nggak itu dari Mbah Soleh. Mbah Soleh saya itu dulunya Mbah Soleh Darat. Ya tentu dulunya Mbah Soleh Darat banyak. Di antaranya beliau pernah ngaji di Bugis. Tentu bapak saya juga mungkin pernah ngaji babanya Bapak Bapak biasa lah, silang-silang seperti itu, pasti seperti itu. Bukan mungkin, tapi pasti seperti itu. Nah kenapa saya cerita ini? Supaya konsisten buat taba'atu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Harus ada kata wat taba'atu, saya ikut. Karena sekali tidak ikut ini menjadi masalah besar. Mungkin Gus Topan tahu banyak lah betapa pondok yang sekarang bangganya Katolik, Katolik, karena yang mengharapkan itu dunianya sendiri. Orang lain bisa apa?